宋启，我来了。你故意隐藏了实力，来在这山清水秀的地方吗？你们希望我来？有人在用我的眼睛。 Melanjutkan dari episode sebelumnya, ketika Raja Naga Banjir Surgawi melihat Chinmu ikut tergeletak di tanah sambil berpura-pura mati, dia langsung kebingungan. Dia adalah dewa. Raja Naga Banjir yang agung dan terhormat. Bagaimana mungkin makhluk selevel dirinya harus menyelamatkan diri dengan cara memalukan seperti itu, sama seperti Huling Er dan yang lainnya? Buk! Tubuh Raja Naga Banjir Surgawi tiba-tiba ambruk ke tanah. Keempat anggota tubuhnya terpuntir tak wajar. Keadaannya bahkan tampak lebih menyedihkan daripada Chinmu, seolah-olah ini jelas bukan pertama kalinya ia berpura-pura mati. Kepala raksasa itu terkulai, tetapi kedua matanya tetap mengintip dengan waspada. Wajah patung batu raksasa itu menyapu tubuh mereka satu persatu. Semua menahan napas dan tidak berani bergerak sedikit pun. Patung batu itu mengeluarkan desisan panjang, lalu perlahan meluruskan tubuhnya dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Suara langkahnya kian lama kian menjauh, hingga akhirnya menghilang. Chinmu langsung bangkit. Patung batu itu sepertinya sedang mencari sesuatu, gumamnya sambil berpikir. Dari mana asalnya? Dari reruntuhan besar? Atau dari dunia lain? Apa yang sebenarnya dicarinya? Huling Er dan para naga banjir lain ikut bangun. Raja Naga Banjir Surgawi menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Huling Er memandangnya dengan kagum. Raja Naga Banjir Surgawi, di antara kita semua, kemampuanmu berpura-pura mati benar-benar yang terbaik. Pasti sudah sering berlatih. Kalau ada waktu, ajari aku juga. Wajah Raja Naga Banjir Surgawi memerah. Aku tidak. Jangan asal bicara. Berpura-pura mati itu, soal bakat. Chinmu melangkah ke depan. Mari kita lanjutkan pencarian. Semua tetap waspada. Kita tidak tahu apakah masih ada patung batu lain di sini. Raja Naga Banjir Surgawi, menurutmu apa tadi? Raja Naga Banjir Surgawi berpikir sejenak. Patung batu itu kemungkinan besar bukan berasal dari reruntuhan besar. Chinmu terkejut. Bukan dari reruntuhan besar? Kenapa? Patung-patung di reruntuhan besar telah terkikis angin, hujan, es, dan waktu. Semuanya tua dan rusak. Tapi patung batu tadi terlihat bersih dan utuh, seolah baru saja membatu. Ia lalu menambahkan dengan ragu, namun, reruntuhan besar memang penuh keanehan. Bisa saja patung itu tersembunyi lama di ruang tertutup. Chinmu termenung. Mungkinkah di bawah pegunungan Gunung Dewa yang retak tersembunyi banyak patung batu? Setelah pegunungan itu hancur, mereka pun terbangun? Itu sangat mungkin, jawab Raja Naga Banjir Surgawi. Penguasa pemeliharaan naga pernah mengatakan bahwa asal-usul pegunungan Gunung Dewa sangat mencurigakan. Pegunungan itu mengelilingi reruntuhan besar dan memisahkannya dari perdamaian abadi. Di dalamnya kacau, tapi di luar justru damai. Pasti ada rahasia besar di sana. Semakin jauh mereka masuk, kabut abu-abu dan kegelapan semakin pekat. Udara dipenuhi kegilaan yang bisa mengguncang pikiran. Dari kejauhan, getaran hebat sesekali terasa, seperti gempa yang tak pernah berhenti. Chinmu mengikuti arah getaran itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan patung batu kedua, yang juga tampak sedang mencari sesuatu. Perkataan Raja Naga Banjir Surgawi masuk akal, pikir Chinmu. Patung-patung ini kemungkinan besar berasal dari bawah pegunungan Gunung Dewa. Pegunungan yang mampu menahan kegelapan reruntuhan besar jelas bukan hal biasa. Setelah guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menghancurkannya dengan kuali gempa bumi, kegelapan langsung meluas ratusan li. Ini membuktikan bahwa pegunungan itu memang memiliki kekuatan penahan. Konon, pegunungan itu diciptakan oleh para dewa untuk memisahkan perdamaian abadi dan reruntuhan besar. Bisa jadi, patung-patung batu itu juga ikut dikubur di bawahnya. Tuan Muda, bisik Huling Er, mungkinkah patung batu ini adalah dewa yang pernah muncul di perdamaian abadi? Karena pengorbanan mereka tidak cukup, mereka hanya bisa bergerak dan belum sepenuhnya hidup kembali. Itu juga mungkin, jawab Chinmu. Tapi kalau begitu, apa yang mereka cari? Tentu saja kuali gempa bumi, kata Huling Er yakin. Itu senjata mereka.
Tanpa kuali itu, kekuatan mereka tidak lengkap. Qinmu menggeleng. Kalau begitu, mereka seharusnya mudah menemukannya. Getaran masih terasa. Dugaanmu kurang tepat. Penjelasan Raja Naga Banjir Surgawi lebih masuk akal. Raut bangga Hu Ling langsung menghilang. Tiba-tiba, Qinmu kembali menjatuhkan diri ke tanah, berpura-pura mati. Langkah kaki yang sangat berat terdengar mendekat. Sebuah patung batu raksasa muncul. Di punggungnya tertancap banyak bendera batu, masing-masing dengan mata besar yang mengerikan. Ki hitam mengalir ke bendera itu. Salah satu mata perlahan berubah dari batu menjadi daging dan darah, bergulir liar di atas kain bendera. Mata iblis. Itu iblis. Kulit kepala Qinmu terasa kesemutan. Makhluk ini jelas bukan patung batu biasa. Monster yang berjalan di kegelapan reruntuhan besar adalah makhluk iblis sejati, keanehan itu sendiri. Namun, sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Mereka bukan dari dunia ini. Tubuh mereka membatu karena menembus dunia lain. Saat mata iblis itu menatap Qinmu dan rombongannya, kegembiraan tampak jelas di dalamnya. Bendera itu jatuh tepat di depan mereka. Qinmu langsung bangkit. Raja Naga Banjir Surgawi. Tanpa ragu, Raja Naga Banjir Surgawi berubah ke wujud aslinya. Qinmu dan Hu Ling melompat ke punggungnya, sementara para naga lain segera menyusul. Dengan raungan keras, sang naga melesat pergi. Patung batu itu berbalik dan menghantam dengan tangan raksasanya. Ki vital Raja Naga Banjir Surgawi meledak, berubah menjadi banjir yang melilit lengan patung batu. Namun, dalam sekejap, teknik ilahi itu dihancurkan. Yang mulia, teriaknya panik. Itu dewa sejati. Bukan, jawab Qinmu dingin. Itu iblis sejati. Patung batu itu mengejar mereka hanya dengan beberapa langkah. Bendera bermata itu terus melompat dan mendarat di dekat mereka. Patung itu melihat dengan mata itu, seru Qinmu. Hancurkan matanya. Ia segera mengeluarkan mata giok matahari dan mata giok bulan. Cahaya matahari ilahi dan sinar bulan yang membekukan ruang menyatu, langsung menghancurkan mata iblis di bendera itu. Bendera batu itu pun runtuh, meninggalkan lubang besar. Namun, Qinmu tiba-tiba membeku. Jangan bergerak, bisiknya. Patung batu itu kini berjalan membabi buta, menghancurkan segalanya, seolah kehilangan arah. Raja Naga Banjir Surgawi bergerak perlahan. Yang mulia, terus berjalan, jawab Qinmu. Tuan muda, lihat ke depan. Qinmu menoleh. Saat matanya melihat apa yang ada di hadapan mereka, pikirannya langsung kosong. Di kejauhan, kehancuran tak berujung terbentang. Setelah lama terdiam, Qinmu bergumam pelan, Guru Kekaisaran, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Di hadapan mereka, langit dan bumi seolah saling terhubung. Pemandangan yang sudah mustahil untuk dipahami itu kini diperparah oleh sebuah lubang raksasa yang menganga di antara keduanya. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Langit sebelumnya kosong tanpa batas, namun kini justru tertembus. Tanah di bawah kaki mereka begitu tebal dan kokoh, tetapi tetap saja dilubangi, menciptakan pemandangan yang benar-benar melampaui nalar. Jelas bahwa Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah memaksa keadaan pada saat genting. Ia menggunakan kuali gempa bumi, meminjam seni surgawi dari senjata langit untuk menembus langit dan bumi dua dunia, menyatukannya dalam satu luka raksasa. Kekuatan kuali gempa bumi terlalu mengerikan. Hingga kini, retakan antara dua dunia itu belum pulih. Penghalang dunia yang seharusnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri, justru gagal. Di sisi lubang, reruntuhan besar dan perdamaian abadi masih tenggelam dalam malam. Namun di sisi lain, matahari terbit, menyinari kastel-kastel iblis hitam yang menjulang tinggi. Langit dunia lain berada di bawah cakrawala pegunungan gunung dewa yang retak, sementara tanahnya justru tergantung di langit, tepat di atas pegunungan itu. Dari sudut pandang Qinmu, ia bisa melihat daratan dunia tersebut, dipenuhi bangunan tajam seperti pedang, tombak, dan bilah panjang. Menara-menara itu menjulang puluhan ribu kaki dan berdiri rapat tanpa celah. Gaya arsitekturnya sama sekali berbeda dari perdamaian abadi. Kastel iblis yang besar dan suram berdiri di atas dan di bawah pegunungan tak berujung. Beberapa bahkan melayang di udara. Sinar matahari menyinari mereka,
menciptakan bayangan panjang yang jatuh ke pegunungan gunung dewa. Pohon dan gunung di dunia itu memiliki bentuk yang bengkok dan tidak wajar, seolah-olah dilahirkan dari mimpi buruk. Cahaya matahari dari dunia lain menimpa tubuh Chinmu dan rombongannya. Berdiri di depan lubang raksasa itu, mereka terasa kecil seperti semut. Di bawah kaki mereka adalah matahari, sementara tanah justru berada di atas kepala. Seakan-akan mereka berdiri di depan cermin yang memantulkan dunia secara terbalik. Lubang itu masih bergetar pelan. Getaran terus-menerus membuat bebatuan di sekitar pegunungan gunung dewa terangkat dan melayang. Tubuh Chinmu dan yang lainnya mulai mati rasa. Roh primordial mereka menjadi tidak stabil. Tak terbayangkan betapa mengerikannya energi yang dilepaskan saat guru kekaisaran menggunakan kuali gempa bumi. Getaran ini berasal dari lubang itu, gumam Chinmu pelan. Bukan karena guru kekaisaran masih menggunakannya. Hati Chinmu tenggelam. Selama ini ia mengira sang guru masih bertarung. Ia tak menyangka bahwa gempa ini hanyalah sisa luka dua dunia yang belum sembuh. Guru kekaisaran perdamaian abadi tidak terlihat. Hidup atau mati, tidak diketahui. Chinmu menatap daratan yang menggantung di langit. Di sana berdiri dewa iblis yang kuat, tubuh jasmaninya membatu, sementara roh primordialnya terus dipancarkan. Di sekelilingnya, iblis-iblis berwujud aneh bergerak seperti semut, membangun altar pengorbanan raksasa. Puluhan ribu Buddha digiring dan dieksekusi, darah mereka mengalir deras sebagai persembahan untuk mengirim patung batu dewa iblis ke dunia ini. Seorang penyihir iblis, mengenakan tulang putih dan bulu di kepalanya, melantunkan mantra di atas altar. Darah yang mengalir menciptakan keindahan yang kejam dan mengerikan. Dunia itu masih hidup dalam era kebiadaban dan pertumpahan darah. Seni surgawi mereka primitif, brutal, dan berbau kematian. Guru kekaisaran benar-benar telah membuka bencana besar, gumam Chinmu. Kuali gempa bumi telah membuka jalan ke dunia iblis. Ketika para dewa iblis melihat perdamaian abadi, mereka tentu menganggapnya sebagai mangsa baru. Namun ada hal yang aneh. Para patung batu itu tidak berusaha memperlebar lubang tersebut. Mereka justru mencari sesuatu. Lubangnya sebesar ini, Chinmu bergumam bingung, lalu kenapa pasukan iblis tidak langsung menyerbu? Raja Naga Banjir Surgawi tiba-tiba berkata, "Yang mulia, lihat altar pengorbanan itu." Chinmu menoleh. Jantungnya bergetar. Di sana, altar yang jauh lebih besar sedang dibangun. Bentuknya seperti gunung yang diratakan. Puluhan ribu penyihir iblis melayang, menggunakan darah Buddha untuk melukis rune-rune kuno. Di pinggir altar, pasukan iblis berbaris rapi, bersiap memasuki pusat. Mereka tidak bisa melewati lubang ini begitu saja, bisik Chinmu. Mereka harus mengandalkan pengorbanan darah. Ia mencoba mengulurkan tangan ke arah dunia lain, tetapi tertahan oleh penghalang tak terlihat. Dunia itu ada di depan mata, namun tak bisa disentuh. Semakin kuat seseorang, semakin besar penolakannya. Tiba-tiba, boom! Sebuah suara berat mengguncang tanah. Sebuah patung batu dewa iblis setinggi ratusan meter telah dikirim ke sisi mereka. Rune darah di tubuhnya terus bergerak, perlahan tenggelam ke dalam batu. Patung itu mulai bergerak. Jelas bahwa pengorbanan darah telah memberinya kemampuan untuk bertindak, meski ia belum bisa kembali ke tubuh jasmani. "Pergi! Cepat!" teriak Raja Naga Banjir Surgawi. Mereka bergegas menjal. Chinmu menoleh ke belakang dan melihat patung batu itu menyelam ke dalam tanah, menggali seperti bor raksasa, lalu menghilang tanpa jejak. Ia juga sedang mencari sesuatu. Chinmu mengaktifkan mata Dewa Sembilan Langit, menelusuri jejak pertempuran. Mereka menemukan bekas pertempuran jagalan dan kakek buta, lalu lautan api yang membakar pegunungan. Tungku kakek bisu telah hancur. Hatinya bergetar. Mereka kemudian menemukan Rulai tua, duduk bersila dikelilingi 20 langit dan dewa-dewa. Chinmu membungkuk hormat, lalu menggendongnya. Dia telah membawa dewa itu bersamanya, ujar Chinmu pelan. Tak lama kemudian, mereka menemukan Tuan Dao tua. Tubuhnya penuh luka, senyuman masih tergantung di wajahnya. Pedangnya telah menembus jantung alis dewa musuh. Roh primordialnya telah habis, kata Chinmu lirih. Ia mengorbankan dirinya sepenuhnya. Semua memberi hormat. Mereka terus melangkah, menemukan Willow abadi,
lalu Immortal Putih yang gugur sambil membunuh lawannya. Akhirnya, mereka tiba di tempat sunyi tanpa daya tarik bumi. Chinmu mendongak. Bintang besar surgawi, di langit berbintang itu, Neneksi duduk diam, telapak tangannya terentang. Ia tampak agung, tak tergoyahkan. Hati Chinmu bergetar hebat. Chinmu menekan kegelisahan di dadanya dan memaksa dirinya mengalihkan pandangan dari tubuh Neneksi. Pandangannya lalu jatuh pada Jagal, yang berdiri di atas sebuah bintang surga, memegang dua pisaunya. Tubuh Jagal tinggi dan kokoh. Kedua pisaunya berdampingan, namun ia juga membeku tak bergerak, seperti patung yang terhenti di tengah pertempuran. Chinmu melanjutkan pandangannya dan melihat pertapa King Yu. Ia duduk bersila di atas sebuah bintang, memegang kocokan ekor kuda yang disandarkan di sikunya. Wajahnya tenang, namun tak ada kehidupan yang bergerak di tubuhnya. Tak jauh dari sana, kakek bisu berdiri di atas bintang api dari bintang langit agung. Hati Chinmu bergetar hebat. Dadanya terasa sesak, seolah darahnya hendak menyembur keluar. Dengan susah payah, ia mengalihkan pandangannya, dan melihat guru kekaisaran perdamaian abadi. Pria itu duduk bersila di atas kuali gempa bumi, yang juga merupakan salah satu bintang dari bintang langit agung. Chinmu menelan ludah, lalu melihat ke sekeliling. Ia melihat Immortal Tikus, Immortal Rubah, dan yang lainnya. Si lumpuh membawa apoteker, yang masih berlumuran darah, duduk di atas sebuah bintang. Kepalanya tertunduk, bersandar pada tongkat bambu. Ma tua duduk seperti seorang Buddha. Si tuli menggenggam kuasnya. Ratu Yi masih memegang pisau bersayapnya. Raja Kun berdiri dengan tanduknya yang masih utuh. Mereka semua berada di dalam bintang langit agung yang tercipta dari telapak tangan Neneksi. Masing-masing berdiri di atas satu bintang. Di mana kakak Jing? Gumam Chinmu panik. Kenapa dia tidak ada di sini? Ia buru-buru menyapu pandangan, mencari Yan Jingjing. Bahkan kapal matahari pun tak bisa menahan para dewa surga tinggi, bukan? Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyapu mereka. Chinmu melihat matahari, setengah hitam. Hanya ketika terbalik, sinarnya terlihat terang. Kapal matahari begitu besar. Meski tubuhnya tertutup puncak gunung, cahaya mataharinya masih samar terlihat dari kejauhan. Namun kapal itu diam membisu, tanpa aura, tanpa reaksi. Hati Chinmu tenggelam. Hulinger berbisik dengan wajah pucat, "Tuan muda, aku tidak melihat Immortal Kuning dan Tuxing Feng." Chinmu menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan mata ilahi. Dua sinar cahaya ilahi menembus pandangannya. Ia melihat seorang dewa berdiri tepat di belakang Neneksi, jarinya dirapatkan seperti pedang, menunjuk ke belakang kepala Neneksi, namun dewa itu membeku di tempat. Lalu ia melihat penguasa bunga surga tinggi. Seorang wanita berdiri terbalik di atas bunga raksasa yang bermekaran di langit, seolah hendak menyerang medan kekuatan bintang langit agung. Namun ia pun tak bergerak sama sekali. Di atas kapal matahari, Chinmu melihat dewa lain dengan cakarnya terentang, seolah hendak menerkam, dan lagi-lagi, membeku di udara. Semakin jauh ia melihat, semakin banyak dewa surga tinggi yang tampak. Mereka berada dalam berbagai posisi, seperti ditangkap di tengah pertempuran. Tak satu pun bergerak. Apakah mereka sudah mati? Pikiran Chinmu kacau. Pemandangan ini terlalu aneh. Waktu seolah berhenti, namun Chinmu dan yang lainnya masih bisa bergerak. Yang mulia, suara Raja Naga Banjir Surgawi terdengar berat. Mereka masih hidup. Chinmu terkejut. Aku masih bisa merasakan aura mereka, lanjutnya. Napas mereka panjang, meski sangat lemah. Namun, roh primordial mereka tidak ada di tubuh. Seolah-olah telah ditarik keluar secara paksa. Roh primordial, dikeluarkan, gumam Chinmu. Raja Naga Banjir Surgawi mengangguk. Melihat posisi Neneksi dan guru kekaisaran, ini pasti formasi roh purba. Ketika seni surgawi itu meledak, semua roh primordial ditarik keluar untuk bertarung. Luka tubuh jasmani mereka terlalu parah, jadi mereka hanya bisa bertarung dengan roh primordial. Chinmu menghembuskan napas panjang. Mereka belum mati, namun wajahnya kembali mengeras. Kalau begitu, siapa yang sudah kehabisan napas? Raja Naga Banjir Surgawi menunjuk, apoteker, si lumpuh, si tuli, Raja Kun,
dan immortal tikus. Hati Qinmu terasa semakin berat. Beberapa dewa surga tinggi juga telah kehilangan napas, lanjut Raja Naga. Roh primordial mereka kemungkinan telah kalah, wajah Qinmu menggelap. Ia melangkah menuju kapal matahari dan melihat semua orang di dalamnya membeku. Jelas bahwa saat formasi roh purba diaktifkan, semua roh primordial di sekitar, baik manusia maupun dewa, tersedot pergi. Tuan Muda, Hu Ling gelisah. Mereka tidak akan mati. Qinmu membuka mata dengan tekad membara. Raja Naga Banjir Surgawi, pinjamkan aku kekuatanmu. Aku akan menggunakan panduan jiwa. Selama jiwa mereka belum padam, aku bisa memanggil mereka kembali. Raja Naga Banjir Surgawi ragu. Tubuh jasmani yang mulia mungkin tidak sanggup. Aku adalah dewa. Jembatan ilahi yang mulia sudah rusak, pinjami aku. Suara Qinmu tak bisa ditawar. Raja Naga Banjir Surgawi menghela napas. Aku akan menopang tubuhmu. Namun aku tak bisa melindungi harta surgawimu. Lakukan. Tubuh Raja Naga Banjir Surgawi menyusut, berubah menjadi naga banjir safir, lalu melebur ke punggung Qinmu seperti tanda naga bercahaya. Qinmu mengaktifkan rahasia kendali naga. Harta surgawi 7 bintang, harta karunia kehidupan, dan jembatan ilahi semuanya bangkit serempak. Kekuatan sihir naga membanjiri jembatan ilahi hingga penuh, menerobos ke istana langit. Roh primordial Qinmu terangkat, melintasi jembatan ilahi, berhenti di gerbang surgawi selatan. Jembatan ilahi yang mulia, tidak rusak, seru Raja Naga terkejut. Namun Qinmu sudah membuka mulutnya. Bahasa iblis kuno mengalir keluar. Ia mengaktifkan panduan jiwa. Gerbang pengaruh surga. Buka. Gerbang raksasa terbuka di belakangnya. Youdu muncul dari kegelapan. Aura iblis menyapu reruntuhan besar. Rune panduan jiwa menyala, membentuk jembatan jiwa menuju kedalaman Youdu. Mayat dan kerangka bangkit dari tanah, namun, jiwa apoteker dan yang lainnya tidak muncul. Mereka tidak di Youdu? Qinmu meraung. Tak peduli siapa yang membawa kalian pergi, aku akan menemukannya. Dan di Fengdu, apotek kakek, bawa jiwamu kembali ke sini. Pusaran hitam muncul di bawah jembatan ketidakberdayaan. Raja Yama bangkit dari kabut hitam. Saat matanya menatap pusaran itu, ia melihat wajah Qinmu. Raja Yama tertegun. Di kota Fengdu, para dewa dan iblis terbang mengitari Raja Yama, memandangi jembatan di bawah mereka. Saat pusaran air muncul, wajah mereka langsung berubah tegang. Beberapa hendak bergerak, namun Raja Yama mengangkat tangan dan berkata dengan nada tegas, tidak perlu. Biarkan dia pergi. Para dewa dan iblis Fengdu saling pandang, kebingungan. Seni surgawi di bawah jembatan berasal dari Youdu. Mereka datang ke Fengdu untuk mencuri jiwa rakyat kita. Bagaimana kita bisa menoleransi ini? Seru salah satu dewa. Dewa lain menimpali, jika Youdu terus membuat kekacauan, Fengdu tak akan bertahan lama. Raja Yama, ayo serang Youdu. Raja Yama menggeleng pelan. Suaranya terdengar aneh saat ia berkata, orang yang menggunakan seni Youdu itu bukan dewa atau iblis Youdu. Dia tamu dari desa tanpa kekhawatiran. Aku pernah melihat wajah itu sebelumnya, sangat mirip dengannya. Tak perlu diselidiki. Di balik jubah kegelapan, tatapannya menyala seperti nyala lilin hantu. Seseorang dari desa tanpa kekhawatiran telah muncul. Aku menunggu burung layang-layang lama untuk kembali membangun sarang, namun yang datang justru yang baru. Lama atau baru, sulit dibedakan. Itu memang waktunya dia kembali, ujar kepala desa pelan. Raja Yama menunduk menatapnya. Jubahnya berkibar di atas Fengdu, lalu sosoknya perlahan menghilang ke kejauhan. Kepala desa memandang ke bawah jembatan dan menghela napas. Aku berniat bertemu kembali dengan apoteker dan yang lain, tapi Qinmu memanggil mereka kembali lebih dulu. Entah tubuh jasmani mereka masih hidup atau tidak. Jika mati, kita tetap akan bersatu kembali di Fengdu. Guru, sungai apa di bawah jembatan ketidakberdayaan itu? Itu berasal dari Youdu, jawab Kaisar Manusia. Kami menyebutnya Sungai Kelupaan. Banyak monster mengerikan datang dari sana. Praktisi kuat yang menggunakan seni Youdu untuk merebut jiwa biasanya tiba melalui Sungai Kesedihan.
Kau pasti mengenalnya. Tatapannya mengunci wajah kepala desa. Kau yang paling dekat dengannya, namun kau tak menghentikannya. Kepala desa mengangguk sambil tersenyum bangga. Dia muridku, kaisar manusia saat ini. Bagaimana, bangsa tua? Muridku lebih baik dari muridmu, bukan? Hah? Bukankah muridku yang memilihmu, bodoh? Tua bangka, mati. Di bidang kekuatan bintang surgawi besar, apoteker, si lumpuh, Raja Kun, dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata. Sial, tubuh jasmaniku sudah mati. Aku tak bisa melindungi roh asalku lagi, teriak si tuli. Raja Kun dan Dewa Tikus ikut terbangun. Wajah mereka berubah pucat. Roh asal mereka telah meninggalkan tubuh terlalu lama hingga jasmani mulai membusuk. Inilah alasan Raja Naga Banjir Surgawi mengira mereka sudah mati. Muer, berapa lama kau bisa bertahan? Apoteker bangkit tergesa, mengeluarkan ramuan dan jarum perak. Jika kau bisa menahan sedikit lebih lama, aku bisa menghidupkan kembali tubuh kita. Cinmu berdiri di depan gerbang pengaruh langit, terus meminjam kekuatan naga banjir untuk menjaga panduan jiwa. Kakek apoteker, aku bisa bertahan beberapa hari dan malam. Tak perlu selama itu, kata apoteker sambil mengeluarkan sarang lebah. Aku akan memakai rayap jiwa untuk menyambungkan tubuh dan roh, lalu menggunakan racun untuk memutus hubungan kita dengan Fengdu dan Youdu. Setelah itu, serangga pengganti kehidupan akan mati menggantikan kita. Sarang lebah itu membesar, berisi telur-telur aneh. Apoteker bergerak cepat, meracik racun dan obat, menepuk tubuh mereka dengan teknik tangan misterius. Detak jantung pun kembali terdengar. Jarum perak menusuk tubuh mereka satu persatu. Si tuli dipaksa menelan telur serangga, wajahnya pucat pasi. Beberapa biji ditanam dan segera tumbuh menjadi bunga besar berdaging. Masuk ke dalamnya, perintah apoteker. Itu bunga apa? Tanya si lumpuh. Itu bukan bunga. Itu serangga pengganti kehidupan. Jangan bergerak. Kelopak menutup, menelan mereka semua. Serangga itu lalu berubah wujud, meniru tubuh, aura, bahkan roh mereka dengan sempurna. Dalam sekejap, tiruan apoteker dan yang lain menua, rambut memutih, lalu roboh tak bernyawa. Cinmu mengembangkan panduan jiwa. Dari kegelapan, perahu kertas muncul. Pesuruh maut mengangkat pelita, menarik jiwa palsu, lalu menghilang ke kegelapan. Bagus, pesuruh maut tertipu, suara apoteker terdengar dari bawah tanah. Tanah terbelah. Apoteker dan yang lain muncul, tubuh mereka lemah namun hidup. Rayap jiwa sudah setengah di tubuh dan setengah di roh. Kita perlu memulihkan jasmani lebih dulu, tapi ramuan rohku habis. Ada kolam yang murni di kapal matahari, ujar Cinmu cepat. Itu sempurna. Mereka segera berendam. Tubuh jasmani pulih perlahan, meski air kolam menyusut. Setelah aman, Cinmu bertanya, kemana roh asal kalian pergi? Raja Kun menjelaskan tentang pertempuran besar, kuali gempa bumi, dan perubahan di pegunungan Dewa Retak. Kekuatan mengerikan diserap, membuka celah ke dunia lain. Aku yakin itu dunia batin harta dewa, kata Raja Kun. Mereka terjebak di sana, bertarung tanpa henti, hingga akhirnya terbunuh dan dibawa ke Fengdu. Kepala desa ada di Fengdu? Cinmu menggenggam tangannya erat. Kepala desa, aku pasti akan menyelamatkanmu. Namun tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Dari kejauhan, patung-patung batu bangkit dan bergerak mendekat. Mereka menemukan hartanya. Ekspresi Cinmu berubah drastis. Patung-patung batu raksasa yang baru muncul dari dalam tanah langsung bergerak mendekat. Tanpa ragu, mereka mulai menggali dengan panik. Lengan-lengan batu mereka menghantam tanah seperti badai, melemparkan bumi dan bongkahan gunung ke udara. Cinmu dan yang lain di kapal matahari tercengang. Kecepatan patung-patung iblis itu menggali sungguh mencengangkan. Dalam waktu singkat, lubang raksasa terbentuk, dan satu persatu patung batu itu tenggelam ke dalam tanah. Namun, batu dan tanah terus dimuntahkan ke permukaan. Gila, mereka menggali lebih cepat dari anjing, gumam si lumpuh. Raja Kun melirik Dewa Tikus dan berkata, kalau urusan menggali, selain Tuxing Feng, yang paling jago pasti Dewa Tikus. Dewa Tikus berdiri.
Biar kulihat apa yang mereka lakukan. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi tikus abu-abu raksasa. Ia melompat dari kapal matahari, menembus tanah, lalu menghilang tanpa jejak. Dewa tikus dijuluki paman tikus pemburu harta, jelas Raja Kun. Dia bisa bergerak bebas di bawah tanah. Pasti dia akan menemukan sesuatu. Chinmu mengangkat kepala. Langit di atas kapal matahari dipenuhi bunga-bunga raksasa yang bermekaran. Di tengah salah satu bunga itu, berdiri penguasa bunga, seolah-olah tubuhnya tumbuh dari kelopak. Kita harus menyingkirkan para dewa surga tinggi, ujar Chinmu. Ia menoleh ke apoteker dan yang lain. Ada ide? Apoteker tersenyum tipis. Dulu tidak. Sekarang ada. Raja Kun mengeluarkan tanduk emasnya. Biar aku yang turun tangan. Ia memberi hormat, dan tanduk emas itu berubah menjadi tombak emas suci. Dengan suara meraung, artefak itu melesat, meninggalkan jejak cahaya emas di udara. Satu tusukan menembus dahi penguasa bunga dan keluar dari belakang kepalanya. Tanpa berhenti, tanduk emas berbelok dan menembus dewa-dewa lain dengan cara yang sama. Dalam sekejap, termasuk penguasa bintang Yan dan penguasa bintang Kiao, semuanya tumbang. Tanduk emas kembali ke tangan Raja Kun. Cahaya emas di langit perlahan memudar. Hati Chinmu bergetar. Artefak itu tak ternoda setetes darah pun, meski telah membunuh banyak dewa surga tinggi. Tubuh jasmani para dewa itu terkenal hampir tak bisa dihancurkan, namun artefak suci ras Kun Laut Timur sama sekali tidak rusak. Namun Chinmu mengerti, bukan hanya harta yang menentukan segalanya. Dahulu Raja Kun kalah karena tingkat kultivasinya belum cukup tinggi. Raja Kun, kata Chinmu, metode 3 jembatan untuk memperbaiki jembatan surgawi sudah kusampaikan ke seluruh dunia. Kenapa kau tidak naik ke daratan dan mempelajarinya? Raja Kun terkejut. Jadi kaisar manusialah yang menyebarkannya? Aku sudah mempelajarinya. Ras Kun kami sering berdagang dengan kekaisaran perdamaian abadi. Chinmu mengangguk tenang. Tiba-tiba, seekor tikus raksasa meloncat ke kapal matahari dan berubah kembali menjadi dewa tikus berjubah abu-abu. Nafasnya terengah. Memang ada sesuatu di bawah tanah. Ada ruang kosong besar, istana sementara, patung dewa raksasa, dan sebuah pisau yang sangat besar. Apoteker segera menyuruhnya berendam di kolam yang murni. Tenang, lukamu belum pulih. Dewa tikus menarik napas dan melanjutkan, patung-patung batu telah menggali lorong ke bawah. Di inti bumi, ada ruang luas. Di tengahnya berdiri patung dewa raksasa, dikelilingi rantai yang menghubungkannya ke banyak istana. Rantai itu bahkan lebih tebal dari rantai penarik matahari kapal matahari. Semua orang terkejut. Kalau rantai kapal matahari mengikat matahari, gumam si tuli, apakah rantai itu mengikat patung dewa? Bukan, dewa tikus menggeleng. Rantai itu justru mengikat pisau raksasa di atas kepala patung dewa. Saat patung itu mencoba keluar, kepalanya teriris oleh pisau itu. Pisau apa? Tanya apoteker. Pisau surga pun tak seberapa dibandingkan ini, kata dewa tikus gemetar. Pisau itu membentang dari utara ke selatan. Dan yang lebih mengerikan, aku melihat Nenek Si, pengajar kekaisaran perdamaian abadi, dan para dewa surga tinggi berada di dalam bilah pisau itu. Seperti cermin. Roh asal mereka bertarung di dalamnya tanpa sadar. Semua orang merinding. Jadi dunia aneh tempat kita bertarung, gumam Raja Kun, ternyata berada di dalam bilah pisau? Dewa tikus mengangguk. Patung batu juga sedang membangun altar pengorbanan raksasa di sana. Hati Chinmu bergetar. Bisakah kau menggambar altar itu? Dewa tikus menggunakan ki vitalnya dan menggambar altar di udara. Chinmu langsung mengenalinya. Itu sangat mirip dengan altar pengorbanan yang digunakan untuk membuka dunia lain. Ambilkan cermin, kata Chinmu. Ia menyusun beberapa cermin di sekitar gambar altar. Setelah cahaya saling memantul, Chinmu tersenyum tipis. Dua altar ini saling mencerminkan. Mereka ingin memindahkan pasukan iblis langsung ke bawah tanah. Tapi jika arah pantulannya diubah, ia menoleh ke semua orang. Teleportasi mereka akan kacau. Jadi kau mau memalsukan altar pengorbanan? Tanya apoteker. Chinmu menggaruk kepala dan tersenyum malu. Aku hanya ingin membuat mereka gagal.
Semua orang terdiam. Jika rencana ini gagal, kebangkitan leluhur iblis takkan terhentikan. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada seorang pun yang selamat.